Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Baik, Alhamdulillah baik, Pak. sehat ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Materi pada pertemuan hari ini kita fokuskan kepada kalau kita lihat RPS-nya itu kita hari ini bahasnya terkait dengan PHP melibatkan database dengan menggunakan CRUD ya. Jadi bagaimana kita membuat input data ya, create data, kemudian bagaimana membaca data, kemudian bagaimana update dan delete ya. Namun sebelum masuk ke sana, kita bahas terlebih dahulu bagaimana penanganan form di dalam PHP. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas beberapa fungsi-fungsi ya. Fungsi-fungsi di dalam PHP, kemudian ada di situ ada looping, ada penggunaan if ya, dan berbagai dasar-dasar dari pemrograman PHP, baik looping, baik switch case, if, pencabangan seperti itu. Kemudian kita buat function kemarin dan termasuk bagaimana penanganan variabel. Nah, pada pertemuan hari ini kita fokuskan pertama yaitu kita bahas tentang form. Kalau belajar HTML kemarin itu, ya, pada saat belajar HTML kan salah satunya kita buat form ya. Di form itu ada atribut, atributnya itu metode. Ya. Nah, atribut metode itu ada dua di sana, ada metodenya get dan ada metodenya post. Ya. Kalau contoh mungkin ini ya, saya coba buat contoh di sini. Ini saya sudah ada codingnya, saya kopas saja. Kita buat contoh di sini, misalkan saya buat file baru. Di sini saya kasih nama misalnya apa di sini. Saya beri nama misalnya form ya, form.php. Di dalamnya kemudian saya letakkan code yang tadi saya kopas. Nah di sini kalau kita perhatikan, ini di sini ada buka PHP, lalu nutup PHP di bawah sini. Ini saya rasa sudah ditegaskan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana buka PHP dan tutup PHP. Lalu di dalamnya ini komen saja, ini komen saja. Kemudian ada echo. Di dalam echo kemudian kita sisipkan kode HTML. Jadi echo di sini buka tanda kutip 2, lalu nutup tanda kutip 2 di bawah sini. Sehingga isi dari echo adalah kita menyisipkan perintah HTML. Jadi kalau kita perhatikan perintah HTML di sini, kita buka dengan tag tabel ya. Jadi kita di sini tanpa menggunakan CSS, sehingga kita untuk merapikan form kita menggunakan tabel agar supaya rapi ya. Jadi di sini saya buat tabel, di dalam tabel ada form. Nah, form di sini ada metode di sini. Jadi ini yang harus diperhatikan, ada metode post. Nah, selain metode post ada juga namanya metode get. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan ada metode yang namanya get dan ada metode yang namanya post. Metode get itu pengiriman data melalui URL dan data itu dikirim lalu ditangkap dengan ada juga function, ada metode gitu ya. Metode atau fungsi begitu untuk menangkap apa yang dikirim dari get. Kalau kita lihat HTML kan selalu ada submit ya. Nah, proses submit itu ketika disubmit maka file apa yang menghandle nantinya. File apa yang nanti nangkap data yang disubmit atau dikirim. Nah, untuk menangkap data kalau pengirimannya menggunakan get, maka nangkapnya menggunakan dollar ya, tanda dollar underscore get huruf besar. Begitu juga dengan metode post. Metode post itu pengiriman data melalui protokol. Jadi dia tidak melalui URL ya. Jadi beda ya antara URL dengan protokol. Jadi di belakang layar dia pengiriman data. Nah, kalau pengiriman datanya menggunakan post, maka nangkapnya juga menggunakan post. Jadi cara nangkapnya nanti dollar lalu underscore kemudian post huruf besar. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita langsung beri contoh saja. Misalkan ada sebuah form dengan menggunakan metode post, action-nya
Nah, actionnya ini kemudian nama file nanti. Ya, nama file yang nanti nangkap data pada saat dikirim. Jadi ketika form ini dikirim, form atau formulir ini dikirim, nanti file yang menghandle data nanti adalah file process.php. Nah, ini yang kita belum buat nanti. Jadi nanti setelah ini kita buat file yang namanya process.php. Jadi di sini kalau kita lihat lagi TR, ya TR itu baris ya. Jadi dalam satu tabel, dalam tabel ada form pada satu baris. Jadi baris pertama, TD yang pertama atau kolom yang pertama itu ada pilih operasi. Lalu TD yang kedua ini biar lebih gampang visualisasinya, kita langsung jalankan saja di sini. Jadi ada kemarin saya jalankan terlebih dahulu examnya biar kita langsung lihat visualisasinya. Ini kita start Apache. Sebentar karena kita butuh SQL juga, kita start saja SQL-nya. Nah, sebelum kita masuk ke SQL, kita permantap dulu nih bagaimana proses menghandle data dari form ke PHP ya. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya di sini, ya gimana? Hasilnya slide-nya belum terubah, masih di PPT. Oh, sebentar. Berarti slide yang saya share itu tadi apa ya? Layar saya tidak kelihatan semua ya? Oh iya benar. Oke, sorry. Sudah kelihatan coding? Ya, sudah. Oke, saya ulangi ya. Jadi PHP, ya, nutup PHP di sini. Lalu di dalam PHP ini kita buat perintah echo. Ya. Di dalam perintah echo tanda kutip 2, nutup echo-nya di bawah sini. Ya. Di dalam echo kita nyisip coding HTML. Nah, kode HTML kita buka dengan tag tabel, lalu kita buka dengan tag form ya. Jadi ada tag tabel, di dalamnya ada tag form. Nah, tabel ini gunanya agar supaya formnya nanti rapi, ya, rapi saja. Jadi di dalam form itu ada metode post, ada metode post. Jadi kita nanti formulir yang ada di sini itu kita kirim menggunakan metode post. Lalu actionnya ini artinya file yang nantinya nangkap data nanti. Jadi file datanya dikirim dari form, kemudian ditangkap dengan file apa nantinya di sini. Jadi kalau saya ilustrasi saya visualisasi itu kita masuk dulu ke localhost, kemudian nama foldernya kita kemarin latihan web. Tadi file yang kita simpan tadi namanya form.php. Jadi file yang kita simpan tadi ini dari sini ya. Ini tadi saya copy ya. Biar cepat saya copy lalu paste-nya ke sini. Nah, ini kita simpan dengan nama form.php. Jadi nama PHP-nya sih tidak ada masalah ya, mau nama apa saja. Namun di sini saya ngasih namanya form.php. Nah, ini kalau dijalankan nanti jadinya seperti ini. Ini. Jadi saya coba jelaskan secara Saya coba jelaskan dulu seperti ini. Kelihatan tidak ya? Tidak ya. Atau kita jadi di dalamnya ada dalam PHP itu kemudian kita nampilkan sesuatu dengan perintah echo ya. Di dalam echo itu kita nampilkan tabel. Nah, tabel di sini tidak kelihatan ya karena saya tidak kasih border di sini. Ini kalau kita kasih border sama dengan 1 misalnya, maka di sini nanti kelihatan garisnya ya. Jadi fungsi dari tabel ini sebenarnya agar supaya formnya nanti rapi gitu. Jadi ada form, ada tabel, di dalamnya ada form dengan menggunakan post ya, metode post lalu actionnya di sini ada satu file yang akan kita buat nanti yaitu file process.php. Namun nanti ya. Jadi di sini ada satu TR, satu baris atau baris pertama kita buat TD yang pertama tulisannya pilih operasi. Jadi ceritanya ini kita mau buat kalkulator sederhana gitu ya.
Kalkulator yang di dalamnya nanti kita bisa memilih mau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau modulus. Nah, di dalamnya kemudian ada TD yang kedua. Ya, TD yang kedua atau kolom yang kedua dari baris pertama, itu kita gunakan text select. Ya. Ini operasi ini masuk dalam text select. Nah, selectnya itu namanya operasi ya, di sini. Name-nya, perhatikan name-nya karena name ini nanti mewakili variabel yang dikirim. Jadi perhatikan pada saat kita buat form, kita perhatikan name daripada satu objek di sini. Jadi ada objek select, lalu di dalamnya ada name operasi. Nah, di dalam name operasi ada beberapa option di sini. Opsi yang pertama ada tulisannya pilih operasi, makanya di sini ada tulisan pilih operasi. Lalu yang kedua penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini ya, penjumlahan. Lalu ada pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Lihat juga harus diperhatikan di sini adalah value-nya. Ada value kalau yang dipilih adalah operasi, maka value-nya kosong. Jadi nanti ada variabel yang namanya operasi, value-nya itu kosong kalau kita pilihnya pilih operasi. Kalau kita pilihnya penjumlahan, maka ada nanti satu variabel namanya variabel operasi, lalu isi dari variabel operasi itu assign nilainya adalah jumlah. Begitu juga sampai pada modulus. Ketika kita pilih di sini modulus, ketika pilih modulus, begitu diklik proses, maka data yang dikirim nanti akan dikirim variabel namanya operasi yang isinya adalah modulus. Nah, seperti itu. Nanti jika ada yang kurang difahami bisa langsung bertanya saja ya, tanpa harus saya beri kesempatan. Lalu yang berikutnya ada bilangan A. Bilangan A itu isinya itu input tipe teks ya. Perhatikan lagi-lagi satu objek di dalam form itu perhatikan name-nya ya. Jadi name itu bila perlu tidak boleh ada yang sama nanti. Jadi di sini ada name operasi. Jadi yang pertama ini name-nya operasi, yang kedua name-nya A, yang ketiga name-nya B ya. Jadi kita punya tiga objek di sini. Ada objek select yang namanya tadi operasi, ada bilangan A, ya, lalu ada bilangan B. Jadi ada bilangan A, bilangan B, name-nya itu adalah A dan B. Lalu di bawah sini ada proses itu submit ya. Ada tombol tipe submit, lalu ada tombol tipe reset. Ya, tipe submit ini ketika diklik, maka isi dari form itu kemudian dikirim ke file ini. File process.php. Kita coba ya. Jadi kalau di sini saya pilih penjumlahan, di sini saya inputnya 12 misalnya, di sini misalkan inputnya 11 misal. Kalau kita klik batal, maka reset ya. Namun ketika kita klik misalnya di sini ada satu misalnya seperti ini, kita klik proses, maka di sini perhatikan kita akan diarahkan ke file namanya process.php. Kenapa proses.php? Karena di sini kita nulisnya action-nya nanti adalah action-nya ke proses.php ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba buat file proses.php di sini ya. Kita file baru, kita nulisnya proses.php. Nah, ini kalau kita buka seperti ini gitu ya. Oke. Kita nulisnya gitu saja. Nah, kalau kita buka di sini, misalkan saya echo sesuatu ya. Misalkan ini file proses.php gitu ya. Nah, ini kalau kita refresh di sini, maka nanti di sini tulisnya ini file proses.php. Ya, saya ulangi kembali ya. Dari sini ketika kita klik proses, maka kita akan diarahkan ke file proses.php. Nah, lihat di sini, perhatikan di sini cara pengiriman datanya ya. Ini ngirimnya menggunakan metode POST ya, menggunakan metode POST. Maka di sini juga pada saat dikirim nangkapnya juga di sini menggunakan POST nanti. Jadi misalkan saya nulisnya gini, echo. Jadi kita nampilkan apa yang dikirim gitu ya, apa yang dikirim. Jadi misalkan di sini metodenya POST, kita mau tahu operasi apa tadi yang dipilih. Maka kita nangkapnya di sini echo, kita nangkap. Jadi kalau kita lihat slide tadi, untuk pengiriman data menggunakan POST, kita nangkapnya menggunakan $POST. Kita kalau kirimnya lewat GET, kita nangkapnya menggunakan $GET. Nah, sehingga di sini
karena pengiriman datanya menggunakan POS, maka kita nangkapnya juga menggunakan POS di sini. Seperti itu. Lalu apa yang kita mau nangkap? Ya, kita pakai tanda siku seperti ini, buka tutup. Lalu apa yang kita mau nangkap? Kita cek di sini. Nama variabelnya apa? Jadi kalau di sini operasi, nama filenya, nama variabelnya, maka kita nangkapnya juga di sini menggunakan operasi seperti ini. Nah, seperti ini nanti cara nangkapnya. Jadi kalau ini save, kemudian kita arahkan ke sini, kita lihat. Ini ada error expected. Oh ini ya. Ini tidak perlu pakai tanda kutip di sini. Tanda kutip kita hapus dulu, kita cek lagi. Nah ini. Jadi ternyata yang dipilih operasi tadi adalah jumlah. Yang dipilih dari operasi tadi adalah jumlah. Ini saya hapus saja dulu. Oke. Jadi yang dikirim dari operasi tadi adalah jumlah. Kalau kita pilihnya pengurangan di sini, proses, maka di sini kurang. Dari mana dapatnya kurang? Dari value dari option tadi. Jadi nanti operasi itu isinya adalah kurang. Ketika kita di sini kita misalkan pilih perkalian, begitu klik proses, maka di sini nanti hasilnya adalah kali. Kalinya dari mana? Dari sini value-nya. Jadi begitu cara nangkap. Kita nangkap menggunakan nama daripada name. Kita nangkap name-nya. Jadi lalu kita misalnya mau tahu di apa namanya? Nilai ini misalkan kita nulisnya gini, operasi lalu nilai A gitu ya, sama dengan, nah kita mau nangkap nilai A tadi, kita tulisnya POS lalu A ya. Lalu nilai B kita nulisnya, nilai B itu sama dengan, kita nulisnya $POS, lalu di sini kita nulisnya nama name-nya tadi. Sekarang kita coba jalankan lagi di sini. Lihat. Operasi itu adalah kali, nilainya itu nilai A-nya itu 11, nilai B-nya 11. Coba kita rubah isinya, misalkan di sini ada 10, di sini misalkan 5, kita klik proses, maka kali A-nya itu 10, B-nya itu 5. Jadi gitu cara pengiriman data. Lalu kalau pengiriman datanya menggunakan get, ya sama, tinggal rubah nanti di sini. Jadi metodenya itu get, cara menangkap datanya, di sini kita juga nangkap datanya menggunakan get nanti di sini. Ini kita ganti semua menggunakan menjadi get huruf besar ya. Dan juga kita nulisnya get. Sehingga di sini kalau kita pilih di sini misalnya apa pembagian, lalu di sini ada 9, di sini ada 10 misalkan, begitu klik proses di sini. Jadi kalau get itu pengiriman data melalui URL, sehingga di atas ini kelihatan operasi sama dengan bagi, A-nya sama dengan 9, B-nya sama dengan 10. Kalau tadi POS di atas ini tidak kelihatan nilai yang dikirim. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau POS itu pengiriman data melalui protokol, kemudian kalau get itu pengiriman datanya melalui URL di atas. Sehingga kalau get itu bisa kelihatan apa yang dikirim. Sehingga nanti kalau dibuat apa namanya buat web gitu ya, untuk misalkan login, ya, jangan menggunakan get nanti kelihatan kalau login saya menggunakan get, nanti user dan password di atas bisa kelihatan. Ya. Seperti itu. Nah sekarang kalau kita mau buat codingnya, di sini saya sudah persiapkan apa namanya code untuk prosesnya ya. Ini biar cepat saja, kita kopas saja di sini. Ini untuk proses.php. Ini kalau kita perhatikan, di sini, tadi kan ada POS untuk variabel A. Tadi kita sudah ganti ya. Ini kita kembalikan saja menggunakan POS. Jadi pada saat proses datanya dikirim dari sini, file proses akan menghandle dan datanya akan diproses di sini. Yang pertama kita buat variabel A, isinya variabel A adalah apa yang dikirim dari POS apa namanya A di sini tadi, ya objek A di sini. Jadi apa yang diisi di A akan dikirim lalu nangkap masukkan ke dalam variabel A.
Lalu begitu juga dengan pos B, apa yang dikirim dari B nanti di sini, apa yang dikirim dari B nanti di sini, apapun yang diisi nanti di situ, kemudian dikirim lalu nangkap datanya, masukkan ke dalam variabel B. Lalu di sini kita menggunakan fungsi if, logika if. Jadi di sini saya kasih keterangan saja, menangkap data dari variabel A, variabel A gitu ya. Lalu di bawah sini nangkap data dari variabel B. Lalu di sini jika yang dikirim atau jika operasi yang dipilih itu jumlah, maka ini yang dikerjakan nih. Ya. Jadi tadi kan operasi dikirim ya. Operasi kan ada jumlah. Operasi itu ada jumlah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Nah di sini kita buat if-nya di sini. Jika yang dipilih itu adalah jumlah, maka ini yang dikerjakan nanti. Jika yang dipilih itu adalah kurang, maka ini yang dikerjakan. Jika yang dipilih itu adalah kali, maka ini dikerjakan. Jika yang dipilih itu adalah bagi, ini yang dikerjakan. Jika yang dipilih adalah modulus, ini yang dikerjakan. Jadi ini jika ini saya kopas saja, ini saya kasih keterangan. Jika yang dipilih adalah kurang, ini jika yang dipilih itu adalah kali, lalu ini jika yang dipilih adalah bagi, lalu ini jika yang dipilih adalah modulus. Seperti itu. Jadi jika yang dipilih adalah kali yang dipilih adalah jumlah, di sini if pos operasi, jika yang di pos dari operasi sama dengan ini sama dengannya 2 kali ya, karena kita mau membandingkan 2 buah nilai ini. Jadi yang di pos dari operasi adalah sama dengan jumlah. Jika dia sama dengan jumlah, maka kita buat variabel hasil sama dengan A ditambah dengan B. Lalu kita menampilkan dengan perintah echo hasil jumlah A ditambah B sama dengan hasil. A-nya itu dapat dari mana? A-nya itu dapat dari ini. Yang dia dikirim dari nilai A tadi. Jadi jika nilai yang dikirim misalkan A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 5 misalkan, maka jumlah 5 ditambah dengan tadi misalnya 10, jumlah 10 ditambah dengan 5, hasilnya adalah hasil itu dapat dari jumlah dari A ditambah dengan B. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan kita refresh dulu, kalau saya pilihnya jumlah, lalu di sini saya milihnya 10, di sini 5, begitu klik proses, maka tampil nanti hasil jumlah 10 ditambah dengan 5 sama dengan 15. Dapat 15-nya dari A ditambah B, dimasukkan ke dalam variabel hasil, lalu ditampilkan di sini. Kalau yang dipilih itu adalah kurang, kita lihat jika yang saya pilih di sini pengurangan atau kurang, maka begitu saya klik proses, hasil pengurangan 10 dikurang dengan 5 hasilnya 5. Begitu juga jika saya pilihnya kali di sini. Jadi yang membedakan di sini adalah operator matematika di sini. Ada tambah, ada kurang, ada kali. Begitu klik proses, maka 10 kali 5 sama dengan 50. Begitu saya pilih di sini misalkan pembagian, begitu klik proses, maka 10 bagi 5, 2. Begitu saya klik di sini misalkan modulus, saya klik proses, maka modulus 10 mod 5 sama dengan 0. Bisa difahami sampai sini? Atau ada yang kurang jelas atau belum paham? Bisa ditanyakan sebelum dilanjutkan. Karena setiap form setiap buat aplikasi di web begitu, itu mau tidak mau kita libatkan form. Dan form itu ketika dikirim ya ada 2 metode tadi, ada metode post, ada metode get. Jangan sampai kemudian kita ngirimnya menggunakan post, kita nangkapnya menggunakan get, itu juga keliru. Jadi perhatikan yang pertama metode apa yang kita pakai, lalu nama variabelnya apa,
Lalu isinya kalau misalnya select, perhatikan isinya, ya, value. Kalau tipenya teks saja, berarti cukup name-nya saja, karena value-nya nanti di input. Kalau tipe select, itu kita tidak bisa nginput di sini, kita harus memilih. Nah, karena kita memilih, maka kita sudah harus menentukan value-nya apa. Sampai di sini bisa difahami? Mudah-mudahan masih bisa ya. Lalu Pak, mau bertanya, Pak. oke, silakan siapa? Post sama get itu apa bedanya, Pak? Atau memang sama, Pak? Oke. Jadi di sini ada get, ada post ya. Get itu pengiriman datanya, jadi bedanya hanya pengiriman datanya. Yang satu melalui URL, yang satunya melalui protokol. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat codingnya di sini kan ada metode post ya. Kalau kita ubah ke get misalnya, ini kita abaikan dulu ini ya. Jadi proses ini kalau kita rubah ke get, nah, prosesnya juga di sini kita harus rubah semua nih, post menjadi get. Jadi kita coba ubah saja dulu, kita di sini apa replace ya. Mana di sini? Edit. Kita replace aja. Kita replace kata post. Jadi semua yang tulisan post harus di replace menjadi get. Kenapa? Karena tadi pengiriman datanya tadi kan menggunakan apa namanya? Ini cara replace all. Karena kita ngirim datanya di sini menggunakan get, maka nangkapnya juga menggunakan $get. Di sini di slide sudah dijelaskan di sini. Kalau ngirim datanya menggunakan get, maka nangkap datanya juga menggunakan $get. Kalau ngirim datanya post, nangkap datanya $post. Nah, di sini kita lihat karena dia kirim datanya menggunakan get di sini, maka nangkap datanya juga di sini menggunakan $get. Nah, kita perhatikan di sini. Ketika ini saya gunakan get tadi apa? Ngirim data melalui URL. Kalau URL berarti di atas ini nanti datanya dikirim. Ini namanya URL nih ya, alamat URL. Sehingga kalau di sini saya pilih misalkan jumlah, di sini saya misalkan masukkan angka 10, masukkan angka 5, begitu klik proses, perhatikan di URL di sini. Di URL di sini akan terlihat nih. Ini saya kopas, ini mungkin kecil ya. Saya coba kopas biar kelihatan di sini apa yang dikirim di URL. Kita lihat di sini URL-nya. Nah, di URL ternyata ada kelihatan nih. Operasi sama dengan jumlah, A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 5. Itu kalau get ya. Kalau pengiriman data melalui get, apapun yang diisi pada form, itu akan kelihatan itu datanya dikirim di atas. Maka disarankan ketika kita menggunakan misalkan untuk login ya, login ke sebuah website begitu kan itu ada form. Nah, form itu sebaiknya jangan pakai get di sana karena nanti kelihatan itu user dan password yang dikirim nanti. Nah, itu dari sisi keamanan kurang aman ya. Walaupun bukan berarti semua form itu harus pakai post, tidak ya. Ada apa namanya situasi tertentu kita masih menggunakan get. Itu kalau get ya. Kalau get kita bisa lihat URL-nya, tapi kalau post kita coba kembalikan ini ke post ya. Ini kita kembalikan ke post, ini juga kita kembalikan ke post. Nah, di sini kita refresh dulu. Kalau post, apapun yang saya isi di sini, misalkan apapun yang saya isi di sini, begitu saya klik proses, Anda perhatikan di URL di sini tidak kelihatan tuh apa yang dikirim. Jadi istilah sederhananya, kalau get itu kirim data melalui URL, kalau post kirim data melalui belakang layar gitu ya. Jadi dia melalui protokol, sehingga tidak kelihatan data apa yang dikirim. Nah, kalau kita perhatikan aplikasi-aplikasi misalkan apa yang butuh login, ya, misalkan apa di sini. Kalau di Unhair itu contohnya misalkan virtual class. Nah, di virtual class ini kalau kita perhatikan, ini kalau kita view source di sini, inspect elemen, atau kita lihat source-nya,
Di sini formnya pas. Formnya itu biasanya menggunakan mana form action ini. Dia menggunakan post di sini. Kalau perhatikan di sini ada post. Mana tadi? Jadi form itu dia menggunakan post di sini. Kenapa post? Karena biasanya untuk user dan password itu sifatnya agak sedikit sensitif ya. Sehingga jangan sampai kemudian user dan password yang diisi oleh user itu pengiriman datanya bisa dilihat nanti di URL, itu bisa fatal. Bisa difahami yang bertanya tadi? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Dalam satu kali pembuatan program ini bisa menggunakan 2 metode sekaligus nggak, Pak? Kalau satu form itu hanya bisa menggunakan satu metode. Ya. Namun di kasus realnya itu kadang itu pada saat misalkan ada nanti tambah data gitu ya, itu kita menggunakan get lalu formnya menggunakan post. Nanti ada case-nya seperti itu. Namun kalau dibilang satu form itu bisa input 2 metode itu tidak memungkinkan ya. Jadi satu form itu hanya bisa satu metode. Nah, kalau misalkan ada 2 form yang dalam satu page atau dalam satu halaman, kemudian ada 2 form yang satunya kita menggunakan post, yang satunya kita menggunakan get, ya tidak ada masalah. Namun kalau ditanya satu form itu bisa menginput 2 metode, itu mustahil ya. Karena nanti program bingung. Ini yang mengirim data mau post atau get nanti. Gitu ya. Jadi dalam case realnya nanti bisa jadi satu page itu bisa ada 2 form di dalam. Dan ada form yang bisa kita gunakan post, ada yang menggunakan metode get. Ya. Masih ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sebentar nanti kita akan lihat ya. Ada case-nya sebentar, itu ada dalam satu page begini, itu ada yang kita gunakan get, ada yang menggunakan post. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita pahami bagaimana kemudian form dan PHP itu bekerja sama gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita belajar HTML, formnya to ya. Nah, di sini tadi kita sudah belajar bagaimana kemudian isi dari formulir itu ketika disubmit itu kemudian bisa dihandle oleh file PHP ya. File PHP. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi string. Fungsi string ini tambahan saja. Jadi ada beberapa fungsi string untuk memanipulasi tulisan begitu ya. Ada namanya strpost. Strpost itu kita bisa melihat urutan atau posisi daripada sebuah huruf dalam satu kalimat. Lalu strreplace ya, itu untuk mengganti itu sebuah tulisan atau sebuah kata dalam sebuah kalimat. Lalu strupper, bagaimana merubah tulisan yang awalnya huruf kecil menjadi huruf besar. Strlower, merubah tulisan yang hurufnya huruf besar menjadi huruf kecil. Use word itu merubah karakter pertama dari sebuah tulisan atau sebuah kata menjadi huruf besar. Lalu explode itu untuk memecah. Jadi misalkan kita ada satu kalimat, kita mau pecah-pecah kalimat itu menjadi kata. Nah, kita bisa menggunakan explode nanti. Lalu ada implode. Implode itu kebalikan dari explode. Kalau kita implode, kita bisa explode lagi kembali. Jadi nanti ya susunan-susunan kata kita bisa menggabungkan menjadi satu kalimat. Ini contohnya ya. Ini saya sengaja sisipkan operasi string di sini karena sebentar kita akan gunakan nih. Ini saya coba buat file baru. Kita beri nama saja operasi string. .php. Ini kalau kita lihat di sini ada sebuah variabel string, lalu ada tulisan atau kalimat Anda kuliah di Unmul Kalimantan. Lalu ada di sini posisi. Nah, kita untuk mengetahui posisi dari huruf apa di sini? Oh, di sini tidak ada huruf H ya. Saya coba ganti huruf H-nya menjadi huruf K ya.
Jadi kita mau tahu posisi huruf K itu berada di posisi keberapa dari sebuah kalimat. Nah, itu kita bisa caranya seperti ini, strpos, lalu kalimatnya kita simpan dalam variabel apa, lalu kata apa ya atau karakter apa yang mau kita cari. Nah, itu kita bisa gunakan posisi seperti ini. Dan nanti kita tampilkan echo posisi dari karakter K dalam string adalah posisinya. Jadi nanti posisinya berupa angka integer nanti. Jadi kita bisa tahu posisi dari huruf K itu posisinya di huruf keberapa. Lalu replace ini mengganti. Jadi misalkan ada kalimat yang awalnya Anda kuliah di Unmul Kalimantan, lalu kita ganti karakter Unmul. Jadi di sini nanti Unmul kita ganti dengan Universitas Mula Warman, sehingga nanti string yang baru ya. Jadi string ini, isi dari string kita ganti tulisan Unmul menjadi Universitas Mula Warman, sehingga nanti setelah melakukan perintah str replace maka string menjadi replace. Jadi isi dari replace ini menjadi string baru nanti, sehingga nanti isi dari replace itu adalah Anda kuliah di bukan lagi Unmul, tapi Universitas Mula Warman, karena Unmul itu kemudian sudah di-replace tadi, diganti. Lalu kapital ini untuk merubah. Jadi str upper itu fungsi untuk merubah tulisan. Jadi kalau kita gunakan str upper string, maka semua tulisan yang ada dalam variabel string nanti itu akan diubah menjadi huruf besar. Jadi di sini kan ada huruf kecil, ada huruf besar ya. Nanti semua diubah menjadi huruf besar semua. Itu sebabnya kalau kita misalkan buat web begitu ya, lalu di dalam satu postingan kita mau berubah semua menjadi huruf besar, ya tinggal gunakan saja ini str upper. Kalau str lower ini kebalikannya str upper. Kalau upper besar, lower itu dikecilkan. Sama ya, cara penggunaannya sama di sini. Ini str upper di dalam kurung variabel stringnya apa. Lalu di sini str use word itu huruf yang diawali dengan kata diawali dengan karakter huruf besar, use word. Dan nanti di sini semua tulisan yang ada di sini akan diawali dengan huruf besar nanti. Jadi K di sini nanti jadi huruf besar, D-nya nanti huruf besar, U-nya jadi huruf besar, Kalimantan juga K-nya huruf besar. Lalu di sini ada pecah, explode. Kita memecahkan pecah-pecah kalimat ini. Nah, kalau di sini kita tulis explode string dan kita pecah atau kita pisah dengan spasi. Jadi nanti di sini jadi spasi ini dipisah nanti. Jadi kalau ketemu spasi dipisah, ketemu spasi dipisah. Nanti hasilnya itu menjadi array. Sehingga kalau di sini kita tulisnya pecah explode, kita pecahkan atau kita pecah stringnya berdasarkan spasi, lalu pecah ke nol itu menjadi kata yang ke nol nanti. Jadi nanti pecah yang ke nol itu menjadi Anda, kata kedua itu pecah yang ke satu kuliah, pecah yang ketiga di, pecah keempat Unmul, pecah kelima menjadi Kalimantan nanti. Lalu kita satukan kembali di sini menggunakan implode. Jadi explode itu pecah, kalau implode itu digabung kembali. Kita gabungkan pecah ini tadi, ya, kita gabungkan menggunakan spasi. Jadi nanti tersusun kembali satu kalimat dengan menggunakan spasi nanti. Lalu kita bisa satukan kembali menggunakan garis datar misalnya. Maka nanti kalimat yang awalnya seperti ini itu digabungkan kembali, spasinya diganti dengan garis datar. Jadi ini proses pengganti manipulasi string. Kalau kita lihat contohnya hasilnya di sini, kita coba lihat hasilnya di sini mana tadi? Latihan refresh dulu. Operasi string ya ini. Nah, kalau kita lihat di sini posisi dari huruf K itu berada pada posisi ke-5. Kalau kita lihat di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi dia pada posisi 5 baru dapat huruf K di sini. Lalu di sini setelah melakukan perintah str replace, maka
yang tadinya Unmul menjadi Universitas. Saya perkecil sedikit ya. Universitas Mula Warman. Yang tadinya kata awalnya tadi Unmul ya. Di-replace atau diganti Unmulnya menjadi Universitas Mula Warman. Lalu Ester Upper itu menjadi Anda kuliah di Unmul Kalimantan. Jadi hurufnya menjadi huruf besar semua. Lalu kalau Ester Lower itu kebalikannya nanti. Jadi huruf kecil semua. Lalu use a word itu untuk diawali dengan karakter besar. Lalu ini untuk explode tadi ya, kita pecah tulisan ini, kita pecah menjadi berdasarkan spasi. Jadi kata pertama kita bisa dapat Anda, kata kedua kuliah, kata ketiga di, kata keempat Unmul, kata kelima Kalimantan. Lalu kata-kata yang sudah dipecah ini kemudian kita gabungkan kembali menggunakan perintah implode ya. Ini salah ya, bukan explode, implode. Maka nanti kita bisa implode atau kita bisa kembalikan atau kita bisa gabungkan kembali kata-kata ini dengan menggunakan spasi, bisa juga kita gabungkan menggunakan karakter tanda garis datar. Seperti itu. Ini bisa nanti banyak guna nih. Yang manipulasi string ini berguna nanti ketika misalkan kita mau buat absensi ya. Misalkan ada mahasiswa yang input data, nama-nama mahasiswa misalnya. Kan kalau ketika kita misalnya beri akses ke mahasiswa input data, pasti ada macam-macam tuh ya. Ada yang input datanya pakai huruf besar, ada yang input data pakai huruf kecil. Coba kita lihat. Ini contoh ya. Ini contoh. Kita coba lihat benar tidak nih asumsi saya. Jadi kadang itu ada yang nulisnya pakai huruf besar, ada yang nulisnya huruf kecil ya. Jadi ketika ada form yang kita share keluar, itu masing-masing user tentunya nanti pada saat penginputan data beda-beda nanti cara menginputnya. Nah, contoh ini ya. Ini ada yang input data huruf besar semua, ada yang input data ada yang diawali dengan huruf kecil ya. Nah, agar supaya kita nanti seragamkan tulisannya, kita bisa gunakan ini. Manipulasi string. Misalkan semua data yang masuk kita misalnya mau rubah menjadi use word. Sehingga semua tulisan yang awal dia ada yang nulis huruf besar huruf kecil itu kemudian dirubah semua huruf kecil lalu diawali dengan huruf besar di awal. Itu biasanya digunakan pada saat untuk buat absensi misalnya. Ya, salah satu contoh ya. Begitu juga dengan export import. Nanti sebentar salah satu contoh yang kita paparkan juga ini kita gunakan export import. Masih ada nanti kalau ada pertanyaan langsung bertanya saja ya. Sepertinya kita waktu sudah tidak terlalu banyak. Saya langsung saja. Kelas ini sudah pernah belajar SQL belum? Perintah SQL. Sudah pernah? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, jadi di sini saya cukup review saja, percepat ya. Jadi misalkan ada perintah create, ya perintah create untuk membuat ya. Lalu perintah use untuk menggunakan tabel atau database, drop menghapus database maupun tabel, select untuk menampilkan data baik menggunakan kondisi maupun tidak, insert untuk menginput ya, menginput data. Lalu delete menghapus, update merubah. Ini contohnya misalkan di sini saya misalkan buat perintah create kampus. Jadi kita masuk saja dulu ke sini database. Oke. Di sini misalkan kita eksekusi perintah ini ya, create database kampus. Oh, di sini sudah ada nih kampus. Sebentar saya hapus dulu atau saya gunakan perintah di sini drop ya, drop database kampus. Saya eksekusi, kirim. Database kampus dinonaktifkan, berarti tidak bisa nih. Berarti saya punya SQL ini sepertinya tidak bisa. Jadi nanti perintahnya seperti itu ya, perintah untuk create. Sepertinya saya punya SQL ini tidak bisa menghapus. Sekarang kita misalnya buat tabel. Misalkan kita buat tabel seperti ini, create
tabel mahasiswa, NIM, varchar 15, ya, primary key, nama, varchar tipe datanya, kemudian maksimal 50 karakter, alamat. Kalau saya nulisnya seperti ini bisa difahami ya? Kan sudah pernah belajar, tak? Atau ada yang belum paham nih perintah ini? Jadi perintah ini kita buat tabel, tabelnya nama tabel mahasiswa, ada field namanya NIM, tipe datanya varchar, isi dari NIM itu bisa maksimal 15 karakter, NIM itu menjadi primary key. Lalu ada nama, tipe datanya varchar, maksimal 50, lalu alamat, varchar juga maksimal 50, jekel, varchar maksimal 1, hobi, varchar maksimal 50, TGL lahir atau TGL underscore LHR itu tipenya tipe datanya date, lalu password atau pass tipe datanya varchar maksimal 50. Ini kalau saya eksekusi maka ini create, kita pilih dulu database-nya sebentar. Pilih dulu database, lalu di sini kita eksekusi perintahnya. Nah, ketika eksekusi berhasil, maka di sini kita sudah punya satu tabel nih, tabel namanya tabel MHS. Begitu klik tabel mahasiswa, struktur tabelnya ada NIM, ada nama, alamat, jekel, hobi, TGL lahir, password. Ini kalau kita lihat strukturnya sama seperti yang tadi kita buat. Ini varchar maksimal 15, nama 50, varchar 50, ya, seperti itu. Kalau di sini ada visualisasinya juga nih. Kalau kita misalkan mau buat dengan menggunakan kode, ya kita eksekusi kode seperti tadi. Kalau kita misalnya menggunakan visual, kita bisa seperti ini. Misalkan kita buat tabel dosen ada berapa field, misalkan ada 4, kita klik kirim. Lalu di sini kita diminta untuk masukkan fieldnya, misalkan NIDN, ada nama, ada alamat. Ini cara visualnya, alamat. Lalu ada misalkan jekel. Jekelnya misalkan kita gunakan tipe data varchar. Misalkan varchar. Ini misalkan kita gunakan varchar, ini gunakan varchar. Ini misalkan gunakan varchar. Ini DN misalkan ada 12 misalkan. Maksimal ya, panjang maksimalnya berapa digit. Nama misalkan 50, alamat misalnya 50. Jekel misalkan L dan P saja 1. Lalu ini NIDN misalnya kita beri primary, kita gunakan primary di sini. Kirim. Jadi di sini primary key. Lalu klik simpan. Jadi cara visual kita bisa nginput satu-satu seperti itu, atau kita bisa gunakan perintah SQL seperti ini. Jadi kalau kita mau nginput data, ya, kalau dengan menggunakan perintah cukup dengan perintah seperti ini. Misalkan kita mau nginput data, kita gunakan perintah insert into, lalu nama variabelnya. Ini ada yang error. Ini karena saya kopas tadi, ada beberapa tanda kutip yang berubah di sini ya. Jadi kita harus perhatikan juga tanda kutipnya. Saya sarankan sih kalau mengetikkan ini ya tidak perlu kopas ya. Kita cukup mengetik aja. Jadi di sini ada insert into MHS, NIM, nama, alamat, jekel, hobi, tanggal lahir, pas. Lalu kita values, isi dengan NPM 001 diisi ke NIM, nama Budi diisi ke nama, Kalimantan diisi ke alamat, L ya diisi ke jekel, kemudian membaca koma hobi, membaca koma olahraga diisi ke hobi, lalu tanggal lahir. Tanggal lahir ini diisi ke tanggal lahir, lalu pas. Ini MD5 ya. MD5 ini salah satu metode kriptografi. Nanti kita bahas tersendiri nih. Jadi nanti kata password ini, pas ini misalnya saya isi dengan 12345 ya. 12345 nanti tersimpan dengan enkripsi nanti MD5. Ini kita klik kirim, maka hasilnya nanti kita lihat hasilnya. Nama tadi NPM 01, namanya Budi, alamatnya Kalimantan, L, hobi, tanggal lahir. Nah di sini tadi 12345 yang kita isi menjadi karakter seperti ini. Ini kalau kita nginputnya visual, nginput yang tanpa kode, maka kita klik ini tambahkan, lalu NIDN-nya misalkan 123, nama misalkan seperti ini,
alamat misalnya ya, alamat, lalu jenis kelaminnya apa ya. Kita klik kirim. Di sini kalau kita lihat dosen, ini sudah berhasil datanya masuk nih. Lalu misalkan kita mau strukturnya kita mau nambah, kita misalkan tambah satu kolom yang password ya. Saya kasih contoh yang password tadi. Ini varchar juga, misalkan kita 50, simpan. Kalau password tadi yang kita buat tadi MD5 ya, MD5 di sini, kalau kita inputnya secara visual, itu kita bisa, misalkan di sini saya ubah, ya, ngedit. Nanti di sini password ini misalkan saya tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau kita simpan, itu nanti tersimpan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini tersimpan 1, 2, 3, 4, 5. Agar supaya yang tersimpan tadi data yang sudah di-encrypt, kita bisa ubah di sini. Kita ubah fungsinya di sini. Kita menggunakan fungsi misalnya MD5. Banyak sih fungsi-fungsi untuk kriptografi di sini. Kita misalnya menggunakan MD5, kita send, maka 1, 2, 3, 4, 5 yang tadinya kita simpan itu disimpan dengan karakter-karakter tertentu yang susah dibaca nanti. Seperti itu ya. Perintah update, ya ini perintah update ya. Update, nama tabel, set, alamat sama dengan apa gitu ya. Where, nim sama dengan 001. Jadi kita merubah alamatnya tadi misalnya Kalimantan, kita mau rubah jadi Ternate, lalu where kondisinya apa. Nanti teman-teman saya ini karena ke depan itu kita akan butuhkan perintah SQL, yang lupa perintah SQL-nya, nanti coba direview kembali ya, buka-buka kembali buku yang bahas tentang SQL ini. Karena perintah SQL ini penting ya, kita butuh sekali nanti pada saat kita buat coding. Oke, berikut kita masuk ke SQL dan PHP. Jadi tadi perintah SQL, sekarang kita masuk ke bagaimana menggabungkan PHP dan SQL. Nah, di SQL itu ada perintah, di PHP ada fungsi. Yang pertama fungsi SQL Connect untuk mengkoneksi antara PHP dengan SQL. Lalu MySQL DB, select DB untuk memilih database-nya, karena database-nya kan bisa jadi banyak ya. Kita bisa memilih database-nya. MySQL Query untuk melakukan query. Jadi MySQL Query itu isinya adalah query database. Jadi tidak bisa visualisasi di sini. Kita butuh memang perintah, ya, pahami perintah SQL-nya. Lalu di sini ada fetch row dan fetch array. Jadi data yang ada dalam tabel kita bisa ngambil dengan menggunakan fetch row maupun fetch array. Lalu numRows untuk melihat atau ya menghitung jumlah record dalam satu database. Ini bentuk umumnya. Ini ada contoh ya. Ini saya langsung saja kita coba kopas. Kita buat di sini. Tadi kan kita sudah punya database di sini ya. Kita sudah punya tabel di sini. Ini yang nanti kita akan coba manfaatkan untuk menggunakan CRUD ya. Di sini CRUD-nya ini kita mulai dari membaca data. Di sini misalkan kita buat folder saja di sini. Saya beri nama folder CRUD. Di dalam folder CRUD, mana foldernya? Folder CRUD kalau kita lihat seperti yang bermasalah ya. Oke, kita buat saja file di sini ya. Kita buat saja file di sini, misalkan red ya, .php. Kita tutup saja dulu. Sudah jadi foldernya. Misalkan kita buat file di sini,
New file, kita beri nama red.php. Sebentar, ini proses pembuatannya. Oke, ini filenya sudah berhasil dibuat. Kita buka filenya. Di sini kita kopas saja. Supaya percepat, kita kopas saja. Kalau kita lihat di sini, ya, data mahasiswa ini, kita read data. Ini saya rubah saja di sini, read.php. Nah, di sini kita manfaatkan perintah fungsi SQL Connect. Ya. Jadi kita buat satu variabel, isinya adalah MySQL Connect. Kita connect ke database yang sudah kita buat tadi. Yang dengan menyebutkan di sini kita sebutkan servernya kita, localhost, lalu password database-nya apa, user database-nya root, password-nya kosong, lalu nama database-nya apa. Nama database-nya tadi kampus. Kalau koneksinya gagal, maka nanti nampil ini koneksi gagal. Jadi ini perintah untuk connect ke database menggunakan MySQL Connect. Lalu berikut kita nampilkan di sini menampilkan dengan menggunakan echo. Echo di dalamnya ada data mahasiswa, tulisan data mahasiswa. Nah, di sini kita manfaatkan JavaScript. Jadi ada sebuah tombol nanti tipenya button. Tombol ini ketika diklik kita akan memanggil window location href, sehingga nanti kita kita ngirim data melalui URL yang kita panggil finput, atau kita rubah saja di sini input.php yang kita manggil. Pada saat diklik tombol tambah mahasiswa, nanti input.php yang dipanggil. Lalu di dalamnya ada tabel tr, ada th di sini, nomor, nim, nama, aksi. Di dalamnya kita buat perintah query di sini. Jadi ada variabel query, ya, variabelnya bebas saja, variabel query. Di dalamnya kita eksekusi perintah query, MySQL query. Sebelum kita eksekusi perintah query, kita panggil dulu file koneksi tadi. Ini file koneksi tadi, karena kita mau perintah SQL query, kita mau perintah query, maka kita connect dulu. Nah, kita manggilnya ini connect, ya. Manggil variabel connect, artinya kita connect ke database, lalu kita eksekusi perintah ini. Jadi kita menampilkan data, ambil data nim, nama dari tabel mahasiswa, lalu urutkan berdasarkan nim secara ascending. Urutkan secara dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Ya. Lalu di sini ada variabel nomor sama dengan 1. Nanti kita buat penomoran nanti di sini karena di sini ada nomor, ya. Jadi nomor dimulai dari 1, ada nim itu kita ambil dari database, dari tabel, ada nama juga kita ambil dari tabel. Lalu di sini untuk mengambil data, jadi nanti datanya bisa lebih dari 1, maka kita buat perulangan di sini untuk menampilkan data. Jadi gunakan while data sama dengan, jadi kita buat variabel data, lalu kita buat MySQL fetch array. Jadi kita ambil datanya, lalu kita masukkan ke dalam array, lalu di-assign ke data. Nah, data yang ada di query tadi, ya, perintah query ini kita ngambil, kita jadikan array, lalu kita masukkan ke dalam variabel data. Lalu pada saat perulangan, kita cetak barisnya. Pertama kita cetak baris tr, lalu isi dari td itu nomor ini tadi ya. Jadi kalau hanya satu data berarti nomornya cuma 1. Kalau ada 2 data nanti nomornya 2 karena cetak nomor di bawah sini nomor plus. Masih ingat ya, increment, decrement ini untuk menambah 1 angka. Jadi nomor kalau ada 1 data berarti 1 kali perulangan dan ini berarti nomornya cuma 1. Kalau ada 2 data 2 kali perulangan, setiap kali perulangan nomornya ditambah 1. Lalu data nim. Data ini nama variabelnya. Lalu karena variabel ini berbentuk array, maka di dalam array itu kita nulis
nulis nama fieldnya. Jadi kalau nama fieldnya di sini NIM, di sini juga nulisnya NIM. Di sini nama fieldnya nama, di sini juga nulisnya nama. Jadi nomor, NIM, nama. Lalu yang berikutnya kita buat di sini untuk tombol edit dan tombol hapus. Nanti ada tombol hapus. Ketika saya klik edit, maka saya akan arahkan dia ke edit.php, lalu kirim parameter. Nah, ini menggunakan get nih di sini. Menggunakan get. Di sini menggunakan get, kita ngirimnya edit. Lalu di sini ketika klik hapus, maka kita akan manggil proses.php, lalu kita kirim parameter aksi sama dengan hapus, NIM-nya sama dengan NIM apa yang dihapus. Ini kalau kita eksekusi, kita lihat hasilnya di sini. Ada di CRUD, ada di read. Di sini. Oh, di sini ada TH, sepertinya ada code yang keliru di sini. TH, oh ini. Di sini, oh ini tutupnya. Seperti ini ya. Saya perbesar. Jadi ada tombol tambah data, begitu diklik tombol tambah data, kita akan manggil input.php. Nah, di sini input.php kita belum buat nih. Jadi kita manggil input.php. Ini not found ya, file not found karena filenya kita belum buat. Lalu ketika klik edit, maka kita ngirim edit.php lalu kirim NIM-nya. NIM-nya sama dengan 001. Kebetulan saja di sini NIM-nya masih ada 001 di sini. Jadi kalau ada NIM-nya 002, nanti editnya juga NIM 002. Begitu klik hapus, kalau hapus yang diklik, ini saya pindahkan saja ke bawah, hapus yang diklik akan dikirim proses.php, aksi sama dengan hapus, NIM sama dengan data NIM, NIM yang diambil dari database. Jadi kalau klik hapus, maka proses.php, aksi sama dengan hapus, NIM-nya sama dengan 001 di sini. Kalau saya ubah di sini menjadi 002 misalnya, maka nanti di sini pada saat kita lihat data, pada saat saya edit, yang dikirim itu 002 di sini. Begitu juga pada saat kita hapus, yang dihapus ini 002 di sini. Jadi NIM-nya itu diambil benar-benar dari database. Lalu berikut, misalkan kalau saya mau tambahkan alamat, ya tinggal tambah saja di sini alamat di sini. Misalkan ada nama, lalu kita kopas saja ini, kita ganti di sini misalnya alamat. Maka di sini selain NIM nama, kita ambil juga alamatnya. Lalu di sini kita tambahkan saja di sini data alamat. Kalau kita lihat di sini, maka jadi di sini alamatnya. Seperti itu. Lalu begitu klik tambah data, nah di sini input.php. Input.php kita belum buat di sini. Nah, kita buat dulu ya, input.php di sini. Input.php. Nah, input.php di sini kalau kita ambil, kita kopas saja ya, biar cepat. Saya kopas saja di sini. Ini kalau diperhatikan sudah pernah semua dibahas nih. nim.php ini apa, input.php ya. Input.php ini sebenarnya isinya adalah form. Form yang diapit dengan tabel biar rapi tadi. Jadi ada form dengan metode post, begitu dikirim akan dikirim ke proses.php, kita kirim parameter aksi sama dengan simpan. Jadi pada saat post ini isi dari form itu akan dikirim menggunakan post. Ini tadi menyangkut dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi ya. Bagaimana kalau dalam satu form itu kita bisa menggunakan post maupun get. Nah, di sini. Jadi kalau kita menggunakan post di sini, maka isi dari form nanti ya, semua dikirim menggunakan post. Tapi actionnya di sini kita bisa nyisip get di sini. Jadi pada saat kita manggilnya proses.php, kita juga ikut ngirim melalui URL aksi sama dengan simpan. Nah, di sini ada dua teknik di sini ya, ada teknik post, ada teknik get.
Namun yang di get di sini bukan mengirim data yang ada pada form, tapi kita ngirim parameter di sini, ya, aksi sama dengan simpan. Ini nanti akan diproses oleh proses.php. Ya. Nah, ini kita coba buat lagi proses.php. Ini proses.php, saya kopas saja. Saya buat file new proses.php. Sehingga di sini cara nangkapnya, kita bisa nangkapnya menggunakan post. Kalau menggunakan post berarti isi daripada form yang kita tangkap. Kalau di sini ada get. Ya, get ini nangkap apa namanya? Parameter yang dikirim. Ini parameter yang dikirim nih. Ya. Jadi pada saat input ini kalau kita lihat di sini, ini kalau di refresh nanti ada inputan nih, ada name, nama, password, alamat, jenis kelamin, hobi, tanggal lahir. Jadi kita input di sini misalkan 001, namanya misalkan si Andi, passwordnya misalnya saya isi 1234, lalu alamatnya misalkan Kalimantan, lalu jenis kelaminnya hobi. Nah, perhatikan di sini, ini lagi-lagi kode HTML murni nih ya. Yang perlu diperhatikan apa namanya? Name-nya. Ini name-nya ini harus diperhatikan baik-baik karena name ini kalau salah, karena name ini semacam variabel ya, yang dikirim dari form kemudian ditangkap di sini, ditangkap juga di sini. Sepertinya ada beberapa tanda kutip yang bermasalah, saya perbaiki dulu. Oke, kita coba lagi. 001 namanya misalkan Andi, passwordnya 1234, alamatnya misalkan Kalimantan, laki, ini saya tanda, ini gunakan format tahun, karena format SQL itu formatnya tahun, bulan, tanggal ya. Misalkan kita kasih tahun hari ini tahun 2000 ya, misalkan 2000, bulannya bulan 10, tanggalnya tanggal misalkan 18. Begitu diklik simpan, maka yang dipanggil adalah ini yang dipanggil itu file proses, namun setelah itu di handle ke sini kembali. Ini tadi kita sudah ganti read data.php, di sini juga read data, di sini juga read data. Oke, ini kita balik lagi ke sini. Ini sudah datanya sudah masuk nih. Coba kita lihat. Dari read data, belum masuk ya. Ini mahasiswa, datanya masih 1. Coba kita ulang. Tambah data 001, namanya tadi. Coba simpan. Berarti ada yang keliru di sini. Kita coba cek lagi di sini. Ini sudah benar semua, name, nama. Jadi ini lagi-lagi apa namanya? HTML ya. Saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah difahami. Nah, mungkin di sini hobi ya. Hobi di sini kita gunakan tanda seperti ini. Ini artinya hobi itu name-nya sama, tapi kemudian nanti kita jadikan array. Ya. Kita jadikan array di sini. Lalu begitu diklik proses, kita nangkap data, name, nama, pas, alamat. Jadi di sini gunakan MD5 ya. Jadi apa yang dikirim dari isi password nanti di MD5-kan dulu, baru diinput ke dalam database. Jadi fungsi MD5 ini fungsi untuk enkripsi data tadi. Tanggal lahir, nah hobi ini kita gunakan for each. For each ini untuk mengambil data pada array. Lalu kita masukkan ke dalam variabel hobi. Sehingga di sini jika aksinya sama dengan simpan, ini aksi yang di get tadi ya. Ini kita gunakan get tadi di sini. Aksi sama dengan simpan. Kalau aksinya sama dengan simpan, maka yang kita lakukan adalah MySQL query. Kita insert into MHS, name, nama, alamat, jekel, hobi, tanggal lahir. Nah, ini ternyata kesalahannya ada di sini. Jadi perhatikan baik-baik kalau kita kopas dari apa namanya file dari PowerPoint itu hati-hati tanda kutipnya ya. Tanda kutipnya bisa beda nanti di sini.
Sehingga disarankan sih ketik manual di sini ya. Mungkin ini tadi karena mau supaya cepat aja, saya tidak ketik manual tapi kopas ya. Jadi insert into NIM, nama, alamat, Jekyll, hobi, tanggal lahir, pas, kita values dengan isi dari NIM, isi dari variabel NIM tadi, post dari NIM, nama juga, alamat, Jekyll, hobi, tanggal lahir sama yang di post dari sana, yang dikirim dari variabel dari form. Lalu pas di sini yang sudah di MD5-kan. Setelah di insert, lalu header. Header ini sama dengan kalau di JavaScript berarti ini. Kalau di JavaScript itu window location. Jadi kita arahkan dia ke lokasi mana gitu. Jadi setelah proses simpan selesai, proses query dikerjakan, kita arahkan dia ke file namanya read.php. Sebabnya ketika kita sudah simpan dari sini, kita akan dikembalikan ke sini kembali ke read.php. Kita klik tambah data, misalkan npm 001, nama misalnya si Andi tadi, password 123, alamat, jenis kelamin, lalu ini kita simpan. Nah ini si Andi sudah masuk di sini, Kalimantan. Kalau kita cek ke database, di sini juga sudah ada si Andi dengan npm 001. Lalu kita input lagi data, misalkan si 003, si Wati misalnya, passwordnya 12345, alamat misalnya Kalimantan sama, opsinya perempuan ya. Si Wati perempuan, membaca, olahraga, kemudian di sini tanggal lahir, simpan. Nah, si Wati juga sudah masuk di sini. Ini juga masuk nanti tanggal. Nih, si Wati ya. Oke. Berarti input data sudah ya. Kemudian edit ya. Edit data di sini. Oh ini edit ya. Ini kode untuk edit data. Saya edit di sini, saya tambahkan edit.php. Saya kopas. Jadi ketika kita ngedit, maka data seharusnya sudah ada dalam database. Untuk itu kita juga butuhkan koneksi. Jadi setiap kali mau perlukan apa yang ada dalam database, kita harus connect dulu. Lalu kita buat variabel data, lalu kita ngambil datanya dari database karena posisinya kita mau mengedit. Kalau kita mau mengedit, berarti seharusnya pastikan dulu data ada dalam database. Jadi kita SQL query, kita tampilkan semua data dari tabel mahasiswa, where NIM sama dengan get NIM. Lihat. Ini ada get lagi. Jadi ketika kita kirim data dari sini tadi, ketika kita mau ngedit, ya, kita mau ngedit di sini, kita mau ngedit, kita panggil file edit.php, lalu kita kirim parameter. Karena kita kirim parameter ini melalui URL, maka nangkap datanya juga menggunakan get di sini. Sehingga kita tahu di sini data apa yang mau kita edit. Apakah npm-nya yang 001 atau npm yang 002 yang kita ngedit. Lalu di sini kalau kita perhatikan ini echo perintah HTML biasa di dalam. Lalu di sini kita buat jika, karena tadi jenis kelaminnya kan ada dua, L dan P. Jika jenis kelaminnya sama dengan L, jika data yang diambil dari database jenis kelaminnya sama dengan L, maka nanti di sini diceket. Yang diceket adalah value L-nya. Sehingga nanti tercentang otomatis jenis kelaminnya L. Kalau bukan L berarti perempuan, maka di sini diceket di jenis kelamin perempuan. Lalu di sini juga kita gunakan perintah export di sini tadi. Karena hobi di sini tadi isinya kita pisahkan dengan koma, ini kita pisahkan dengan koma, maka untuk export kita pecah juga menggunakan koma di sini. Kita pecah juga menggunakan koma. Ini algoritma untuk mengambil isi daripada hobi. Lalu kita letakkan ke sini. Jadi jika hobinya olahraga, maka diceket di sini hobinya. Ini ceket. Ya. Kalau hobinya membaca, maka membaca juga diceket. Di sini di sini juga ada satu nih. Kita gunakan hidden di sini tipenya. Karena kita mau mengedit dan kita bisa ngedit NIM ya.
Jadi misalkan NIM yang lama kita simpan dalam satu objek hidden, ya, objek hidden kita beri nama NIM lama. NIM lama. Oke, saya rasa cukup untuk di sini. Ketika diklik simpan, maka akan dipanggil file process.php, aksi sama dengan update. Maka di sini kita akan masuk ke file process.php, aksi sama dengan update. Jika passwordnya kosong, jika passwordnya not empty, not empty berarti tidak kosong. Ya, artinya kalau diubah password, maka kita update juga sekaligus dengan password. Ini. Karena bisa jadi password tidak diubah. Ya. Kalau passwordnya tidak diubah, maka kita update juga. Kita gunakan perintah update juga di sini. Namun tidak pakai password di sini. Kita tidak menyimpan password, tidak update password. Ingat, perhatikan di sini NIM sama dengan post NIM lama. NIM lama ini kita ngambil dari sini tadi, NIM lama yang di hidden. Sehingga ketika ada NIM yang dirubah, maka dia akan diupdate berdasarkan NIM lama, bukan NIM baru. Setelah proses update selesai, kita akan diarahkan kembali ke readdata.php. Sebabnya di sini kalau kita lihat, kita misalkan ngedit si Wati di sini. Oh, di sini ada masalah line 40. Line 40 kita cek di line 40 di edit ya. Ini ada masalah line 40 di sini. Oh, ini perintahnya kita cek dulu ya. Oh, ini kita salah nutup nih. Ini seharusnya belum nutup ya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, ini sudah benar ya. Jadi si Wati misalkan kita mau rubah Wati Abdul misalnya ya. Wati Abdullah, kita save. Oh, di sini belum berubah juga. Kita coba cek dulu. Sepertinya ada file query yang bermasalah di sini. Sama ya seperti tadi. Ini karena saya kopas dari PowerPoint, ini tanda kutipnya ikut ya. Coba kita cek, kita coba lagi. Saya pastikan dulu, baru kita coba menjelaskan lagi ya. Misalkan Wati Abdullah, save. Nah, kita berubah. Oh, name yang hilang nih. Name-nya hilang. Sebentar, kita coba. Edit. Oh, ini ya. Tanda kutipnya. Edit, NIM-nya tadi 003, save. Wati Abdullah. Ini saya ngedit misalnya Ternate, save. Oke, berhasil ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita ngambil data dari database, kemudian bisa kedengaran suara saya? Ini bermasalah ya. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi ketika kita ngambil data, kita hidden, kita buat NIM lama di sini untuk hidden data NIM. Data ini nanti jadi patokan, jadi patokan nanti sebuah data mau diedit yang mana gitu ya. Di sini JKL sama dengan L, lalu JKL jika JKL sama dengan L maka diceket di laki-lakinya. Jika JKL sama bukan L maka diceket di perempuan. Nah, gitu dan seterusnya sampai pada proses penginputan datanya, submitnya. Ketika disubmit maka yang dipanggil adalah proses. Nah, proses ini akan dibuat diseleksi di sini. Jika aksinya sama dengan update maka ini yang dikerjakan. Lalu yang terakhir hapus. Nah, hapus data ini begitu diklik proses hapus data. Jadi dari sini tadi ketika diklik hapus akan dipanggil adalah proses.php, lalu ngirim parameter aksi sama dengan hapus, NIM sama dengan data NIM. Jadi hapus, ini proses, aksi sama dengan hapus, jadi ini nanti yang dikerjakan. Yang dikerjakan adalah delete from mahasiswa, where
nim sama dengan get. Ya. Jadi lihat di sini get. Kalau get berarti yang dipanggil itu yang ini tadi. Mana tadi? Ini. Karena di sini adalah dia get, ya. Dia kirim parameter nim, maka di sini juga akan menghapus data sesuai dengan apa yang di get di sana. Kalau saya save, ini kita coba hapus ya. Misalkan saya hapus yang mana ini, misalkan saya hapus, terhapus. Database juga ikut terhapus nanti. Tinggal 2 data. Ketika saya hapus lagi 1, terhapus. Di sini juga seharusnya sudah terhapus. Saya ingin input data, misalnya 001, lalu di sini misalkan si Andi, password, jenis kelamin, oke, save. Nah, ada 2 lagi ya. Kita ngedit si Andi tadi, kita ngedit Andi Abdul misalnya, save, maka di sini tersimpan. Ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat CRUD-nya. Jadi bagaimana membaca data, menambah data, mengedit, dan menghapus data. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti file latihan ini saya saya simpan juga di Drive ya. Videonya juga, saya tadi lupa record ya. Oh ya, record berjalan nih. Jadi file rekamannya juga nanti saya update. Ya. Semua link saya sudah letakkan di dalam grup yang ada di WhatsApp. Nanti tinggal diakses saja. Termasuk source code-nya juga nanti saya update ke Drive. Ya. Semua link sudah ada di sana. Di link materi nanti saya update juga source code-nya yang sudah kita bahas. Sehingga nanti silahkan direview di rumah masing-masing. Jika ada yang kurang jelas, itu nanti kita bisa diskusikan dalam kelas. Ini saya bagikan dulu absensinya. Oke, silahkan absen untuk pertemuan hari ini. Absensinya ada di chatting. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, jika tidak ada pertanyaan silahkan absen lalu sudah bisa tinggalkan room.